Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai khotbah acara ini, kita akan kembali ingatkan cek fakta ya. Gereja ataupun siapapun Anda yang mengimani Tuhan Yesus. Yesus itu sebagai Tuhan. Tiap hari teriak-teriak Tuhan Yesus, Tuhan. Bahkan sehari-hari mungkin lebih dari 100 kali Anda teriak atau ngomong Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang kalian imani ini ternyata masih sujud berdoa kepada Bapamu. Ya, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus sujud pada Allah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi hantu Yesus sujud kepada Bapa Iblis, itu baru benar. Cek saja. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema, yaitu apa bedanya perjamuan kudus dengan perjamuan malam. Udah begitu saja. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini ada yang membuat Alex dan Yakub itu harus kembali ke kubangan ya. Udah dijelasin soal ini ya. Perjamuan malam dan perjamuan kudus apa bedanya ya. Tapi ya tetap ngotot, akhirnya memilih kembali ke kubangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23 di situ disebut perjamuan malam. Perjamuan malam itu intinya ada dua. Perjamuan malam itu intinya ada dua. Satu, makan Paskah, artinya eat this Passover. Makan Paskah, yaitu sembelih domba lalu makan besar, ya. Makan besar. Yesus terakhir makan Paskah di hari pertama Paskah ya. Hari Selasa waktu itu ya, tanggal 14 Nisan ya. Perjamuan malam itu yang pertama adalah makan Paskah. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan atau the Lord's Supper, yaitu memecah roti ya, lalu cawan berisi minuman itu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Itu perjamuan Tuhan. Saya ulang, perjamuan malam itu ada dua. Ada dua kejadian, yaitu yang pertama adalah perjamuan Paskah atau makan Paskah. Eat this Passover ya. It's the Passover ya. Kemudian yang kedua adalah perjamuan Tuhan yang memecah roti lalu ambil cawan itu untuk memperingati akan aku. Itu disebut the Lord Supper atau perjamuan Tuhan. Ini diulang oleh Paulus. Paulus itu komplain yaitu di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 31. Kalian itu kalau perjamuan malam yang kalian ingat yang mana? Itu yang makan enak pakai daging itu. Salah, Paulus bilang, bukan itu. Maaf, kalian aja pada rebutan makanan tuh sampai nggak inget ya toh. Ada teman kamu belum datang, kalian udah habisin makanannya. Bukan itu. Tapi yang mana? Yang perjamuan Tuhan, yang mecah roti sama itu cawan itu, yang inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah untuk peringatan akan aku. Itu disebut perjamuan Tuhan. Untuk mengingat Yesus mati disalib, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Ya, penyaliban Yesus, karya pengorbanan Yesus itu diperingati dengan perjamuan Tuhan. Ya, the Lord Supper ya, the Lord Supper. Tapi kenapa perjamuan Tuhan lebih populer jadi perjamuan kudus? Loh, Tuhan itu kan roh, betul? 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan kan roh. Roh itu kan roh Allah. Roh Allah, roh kudus, roh Allah. Matius 3 ayat 16, roh kudus. Lukas 3 ayat 22. Yang seperti burung merpati itu kan roh Allah, roh kudus. Ya, itu juga Tuhan adalah roh. Roh Tuhan, roh Yesus sama. Jadi perjamuan Tuhan lebih populer disebut perjamuan kudus. Perjamuan karena Tuhan itu roh kudus. Ngerti? Ya. Di dalam
Alkitab disebut perjamuan Tuhan atau the Lord Supper ya, tetapi di Indonesia lebih populer perjamuan kudus. Ya, jadi perjamuan kudus dengan perjamuan malam itu beda. Kalau perjamuan malam itu yang dimakan betul-betul makanan pakai daging domba, makan kenyang. Lalu ada kejadian berikutnya yang disebut perjamuan Tuhan. Nah, yang kita peringati untuk Yesus disalib yang mana? Yang perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, bukan Paskah yang makan-makan pakai banyak. Itu. Kalau Paskah Anda harus nyembelih domba, kan berkali-kali saya sampaikan. Kalau Anda merayakan Paskah Anda harus menyembelih domba. Artinya apa? Yesus Anda sangkal sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 28. Ini yang membuat Alek dan Yakub rela dengan sukacita kembali ke kubangan. Siapa Pak Alek dan Yakub? Itu anggota kembar grup itu. Ya. Ya, rela kembali ke kubangan karena ini ya. Karena pertanyaan ini, apa bedanya perjamuan malam dan perjamuan kudus? Lalu nanti nular sampai ular bersetubuh dengan Hawa dan lain sebagainya dan seterusnya. Rela ya, di umur tua rela kembali ke kubangan. Ya. Ya, jadi clear ya. Jadi perjamuan malam itu ada dua. Satu adalah makan Paskah, bener-bener pakai, kalau di sini nih, kalau di sini ya pakai nasi, pakai daging kambing. Kalau di sini, kalau di mana sana di Israel ya pakai roti ya. Hari raya roti tidak beragi. Ya. Terus pakai daging kambing gitu, daging domba. Sembelih satu kira-kira untuk 15 orang, wah makan besar. Lah ini yang diinget terus sama murid-murid. Murid-murid itu ngingetnya itu terus ya, makan enaknya terus yang diinget. Sementara perjamuan Tuhan yang mecah nyuil secuil roti sama minum itu nggak diinget, sehingga orang-orang itu ngingetnya perjamuan yang makan enak itu. Lalu ditegur oleh Paulus, bukan begitu. Ini artinya bahwa kekristenan tidak mengenal yang namanya merayakan Paskah. Bukan begitu caranya. Itu bukan yang makan domba itu, bukan. Tapi yang perjamuan Tuhan dulu. Yang roti sama minuman itu ya. Jadi clear ya. Itu penjelasan tentang perjamuan kudus ya dan perjamuan malam ya. Memang di Alkitab ditulisnya perjamuan Tuhan, tapi kan Tuhan itu Roh Kudus. Jadi ya perjamuan kudus. Ya tidak apa-apa ya. Mau disebut perjamuan Tuhan boleh, perjamuan Roh Kudus boleh, lalu disingkatnya perjamuan kudus begitu. Ya. Ya, perjamuan Tuhan ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 20 ya. Ya, itu ya. Padat, singkat dan clear. Sebelum saya akhiri, kembali saya mengingatkan Anda yang menyalah posisikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kamu sebut-sebut melulu ya toh, tapi kamu posisikan sebagai Tuhan yang masih sujud kepada Allah, maka itu bukan Tuhan, tapi itu hantu. Hantu sujud pada bapa iblis, lalu diurapi oleh roh yaitu setan ya. Cek saja, itu yang terjadi sekarang ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.